Apa perbedaan kereta eksekutif A dan AA? Perbedaan kereta eksekutif A dan AA adalah salah satu hal yang masih banyak ditanyakan oleh para penumpang kereta api. Untuk diketahui, ada beberapa kelas kereta api jarak jauh, termasuk eksekutif. Dari kelas ini terdapat beberapa subkelas seperti eksekutif yang mempunyai kode A dan AA. Hal ini dijelaskan oleh VP Public Relations PT KAI, yaitu Bapak Joni Martinus, yang mengatakan meski terdapat perbedaan pada kode huruf, fasilitas kereta eksekutif yang diterima tetap sama. Subkelas ini sebenarnya secara fasilitas sama karena gerbongnya jadi satu tempat. Memang di gerbong eksekutif kita bagi jadi beberapa subkelas, antara lain A, subkelas H, subkelas I, subkelas J, X, dan AA. Ia menjelaskan perbedaan dari subkelas tersebut hanya dari segi harga. Ingat ya, hanya dari segi harga, bukan fasilitas. Pembagian subkelas sengaja dilakukan oleh internal PT KAI agar terdapat variasi tarif dan penumpang bisa lebih fleksibel memilih kursi. Terus apa dong perbedaan kereta eksekutif A dan AA? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan kode subkelas kereta hanya dari harganya loh, bukan dari fasilitas. Jadi, subkelas AA memiliki tarif paling tinggi, sedangkan subkelas J biasanya untuk tarif terendah. Contoh, melihat salah satu layanan penyedia tiket kereta online dengan rute Jakarta menuju Malang untuk keberangkatan di hari Jumat. Contoh tanggal 23 September besok ya. Untuk kereta Jayabaya eksekutif dengan kode AA yang berangkat pukul 16.45 WIB, biayanya Rp540.000. Tapi pada waktu yang sama, kereta Jayabaya eksekutif dengan kode A memiliki harga Rp485.000. Tapi ada yang lebih murah lagi, yaitu kereta eksekutif dengan kode H. Harganya Rp445.000. Ada lebih murah lagi loh, yaitu yang eksekutif kode I seharga Rp405.000. Dan yang paling murah ada eksekutif dengan kode J sebesar Rp385.000. Kode subkelas kereta juga merupakan tarif batas atas dan tarif batas bawah, sehingga ada variasinya. Dengan variasi harga ini, penumpang bisa memiliki lebih banyak pilihan. Biasanya bisa pemesanan H-30 hari dari sekarang. Jadi, kalau pelanggan pesan dari jauh-jauh hari, tentu mereka akan lebih banyak pilihan. Jadi, kami mendorong pelanggan untuk memesan lebih awal, tutur Bapak Joni. Sebab, jika calon penumpang melakukan pemesanan menjelang keberangkatan, tentu pilihan subkelas akan semakin sedikit. Adapun penerapan subkelas tidak sama pada setiap kereta api. Bisa jadi pada satu kelas hanya terdapat satu subkelas, sedangkan pada kelas lainnya terdapat beberapa subkelas. Lalu apa perbedaan gerbong dan posisi duduk? Ada beberapa faktor yang menentukan harga tiket subkelas. Contoh, jika gerbong di tengah biasanya akan lebih mahal dari gerbong di belakang. Terus, kalau subkelas yang lebih dekat gerbong restorasi atau kereta makan, itu harganya juga lebih mahal. Posisi tempat duduk yang berada di dekat pintu juga menentukan harga tiket kereta api. Misal, subkelas termahal, kodenya A, B, atau C, berada di tengah gerbong atau jauh dari pintu. Sedangkan subkelas termurah, itu kode J, O, atau S, biasanya di dekat pintu. Sebab, sama seperti eksekutif, kelas bisnis dan ekonomi juga memiliki subkelas tersendiri. Kelas bisnis terdiri dari subkelas B,
K, N, O, dan Y, di mana subkelas B memiliki tarif tertinggi, sedangkan subkelas Y adalah tarif promo. Lalu, kelas ekonomi juga punya subkelas masing-masing loh, yaitu subkelas C, P, Q, S, dan Z, di mana subkelas C memiliki tarif tertinggi, sedangkan subkelas S adalah tarif terendah, dan Z adalah untuk tarif promo. Jadi apa kesimpulannya guys? Subkelas pada kereta api merupakan pembagian kecil dari kelas-kelas, atau dalam kata lain, area zona tempat duduk penumpang dengan merujuk pada variasi tarif. Ingat, hanya tarif aja loh, fasilitas tetap sama. Terima kasih.